Audio Jungle. Terima kasih Pak Sekda yang sudah menyampaikan rancangan RKPD tahun 2022. Tadi disampaikan bahwa kita ini di Musrenbang kali ini memang sedang dalam kondisi yang sangat sulit karena memang masih di situasi pandemi COVID-19. Disampaikan tadi APBD kita ini dari DAU dikurangi 42 miliar tahun 2021. Kemudian dari yang sudah ada direkonstruksi 8%, Pak, sehingga hampir 143 miliar kita hilang, gitu ya. Mudah-mudahan nanti walaupun rancangan RKPD kita ini masih defisit 1,7 triliun, ya, ini mudah-mudahan nanti di tahun 2022 situasi kondisi sudah berubah. Pandemi COVID-19 sudah hilang dari bumi pertiwi kita. Ya, doa kita semua. Bapak dan Ibu, setelah kita melalui paparan dan beberapa sambutan yang sudah disampaikan pada acara Musrenbang kali ini, tibalah saatnya kita akan masuk pada acara diskusi, tanya jawab. Mungkin ada yang di ruangan ini, ada juga Bapak dan Ibu yang mengikuti melalui Zoom meeting. Saya akan membuka dalam 2 sesi. Pada kesempatan pertama mungkin 3 orang penanya, ya, mungkin tiga maksimal lah, 3 lah dari ruangan ini. Terus kemudian nanti akan diberi kesempatan 3 lagi dari Bapak Ibu yang mengikuti acara ini melalui Zoom meeting. Sumonggo, Bapak dan Ibu, siapa yang akan menyampaikan pendapat, pertanyaan, ataupun saran, masukan pada acara Musrenbang kali ini. Yang pertama, sesi pertama kami persilakan yang ada di ruangan aula diklat ini. Kami persilakan, angkat tangan. 1 dari tengah, 2 dari sebelah kanan saya atau sebelah kiri. Tidak ada. Silakan Pak. Nama dari unsur mana Pak? Baik Bapak, terima kasih. Mohon izin dengan Pak Sarwa, Bapak dari Stikes Al-Irsyad Cilacap, Bapak. Ada 3 hal Bapak, sekedar ini urun rembuk gitu ya. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga pertanian Bapak. Untuk pendidikan, kebetulan saya mengikuti Musrenbang udah lama ya, dan tren dari Indeks Pembangunan Manusia untuk lama sekolah gitu ya. Ini Cilacap itu kan kota kaya gitu, kabupaten kaya, brandingnya luar biasa. Dengan Kabupaten Tegal, Kabupaten Batang, kita dari beberapa indeks itu kalah jauh. Ada branding Pertamina yang luar biasa hebatnya gitu ya, PLTU. Tapi lama sekolah kita rata-rata itu terbawah di Barling Mas Cakup gitu ya. Ada apa gitu Bapak? Sementara Kabupaten Pangandaran itu pemekaran, ini ke Pak Taufik juga gitu ya Bapak ya, Nuwun Sewu. Beberapa waktu lalu saya berkunjung ke sana, ini mohon dicek Bu, bisa saja salah. SD, SMP, SMA di sana gratis Pak. Padahal Kabupaten Pemekaran. Kemudian putra daerah asli itu beasiswa full yang kuliah di UPI dan Unpad. Putra daerah asli yang kuliah di UPI, Bandung dan Unpad itu beasiswa full. Kemudian saya bertanya, apakah APBD-nya mampu? Bukankah mereka juga sebagian besar masih mengandalkan DAU? Beberapa sumber mengatakan di sana, uang berapapun kurang.
Yang terpenting adalah goodwill dari DPRD, dari eksekutif, mau nggak membiayai pendidikan untuk rakyatnya. Nah, jadi kalau kita bicara PAD tadi Pak Dian apa enggak? Mentargetkan 1 triliun, apa artinya kalau uang itu juga ternyata tidak ada manfaatnya gitu, habis terus. Nuhun sewu, ini sekedar mohon dicek, bisa saja salah gitu ya. Cuman andaikan benar Pangandaran yang baru kabupaten rintisan sudah mampu menggratiskan penduduknya SD, SMP, SMA dan beasiswa di UFI dan Unpad, itu kan luar biasa. Pasti ada tata kelola yang berbeda jauh dengan kabupaten senior lainnya. Sehingga hal tersebut mungkin bisa merubah peta rata-rata lama pendidikan Kabupaten Cilacap dibandingkan yang lain. Walaupun tentunya saya juga sebagai pengelola pendidikan swasta, kalau digratiskan ya mungkin pro kontra juga gitu ya. Kalau sekolah negeri gratis ya swasta juga mungkin akan ada yang pro dan kontra. Tapi kalau untuk masyarakat saya kira itu tentunya lebih prioritas. Itu yang pertama Bapak. Yang kedua, pembangunan rumah sakit di Kabupaten Cilacap luar biasa, secara fisikly itu bagus sekali. Tapi dengan penduduk di atas 2 juta, rasio dokter spesialis itu kan masih sangat terbatas Bapak. Ini juga mohon dicek, apakah benar rumornya bahwa kemauan iktikad baik dari pemerintah daerah untuk memberikan beasiswa bagi para dokter umum untuk spesialis, itu juga di Cilacap paling rendah gitu ya. Boleh dibilang tidak ada kemauan untuk memberikan beasiswa bagi dokter-dokter umum yang berpotensi untuk mengambil spesialis. Kita tahu bersama untuk daftar spesialis itu sangat tidak mudah. Kalau tidak rekomendasi Pemda yang kuat, pinter saja tidak cukup itu dokter spesialis. Jadi mungkin ini juga informasi apakah benar seperti itu, karena pada akhirnya ketika pasien masuk ke rumah sakit juga rujukan tidak ada dokter spesialis, akhirnya dia juga diombang-ambing. Harus ke Margono, harus ke Sarjito, dan di sana juga antri. Luar biasa, Pak. Nah ini yang kedua, sekiranya benar mohon ke depan Pak Farid sebelum pensiun gitu ya. Cobalah diproyeksikan wilayah Majenang itu putra-putra daerah yang dokter-dokter sana, berangkatkanlah spesialis dengan ikatan dinas yang jelas gitu ya. Minimal 5 spesialisasi dasar itu ya ideal ya ada 2 atau 3 gitu ya. Sehingga pasien kasihan tidak harus luntang-lantung kemana-mana. Toh juga infrastruktur yang bagus, rumah sakit yang bagus, kalau tidak ada dokter spesialis buat apa? Contoh Pangandaran. Rumah sakitnya mewah sekali, nggak punya dokter spesialis, mau apa? Nah, sana juga infonya sedang berprogram untuk menyekolahkan spesialis sesuai kebutuhan. Yang terakhir Bapak, kebetulan saya anak petani gitu ya, dari dulu nasib petani itu kok nggak pernah beranjak gitu ya. Ini ke Pak Taufik ya. Kalau kita lihat angka kemiskinan tinggi itu bisa saja kontribusinya dari petani. Nah petani dari waktu ke waktu terpuruk seperti sekarang. Pupuk susah sekali dicari. Katanya subsidi, tapi real di lapangan orang mencari pupuk itu luar biasa. Harga gabah kering giling sekarang hanya 365. Kering giling tapen hanya 400-an. Bagaimana petani bisa kaya kalau setiap tahun seperti ini? Sekedar tambahan teknis Bapak, pupuk sudah mahal, ditambah untuk angkut ke tengah sawah harus pakai ojek. Ditambah lagi ongkos ojek. Oleh karena itu kita mengusulkan, tadi infrastruktur sesuai dengan peningkatan kesejahteraan, dan sebagainya, mohon diperhatikan juga akses jalan ke tengah-tengah sentra persawahan.
Sehingga masyarakat petani untuk angkut padi dari hasil panen, angkut pupuk dari tempat toko pupuk ke pertanian, itu juga bisa lebih murah dan mudah. Memang selama ini untuk yang tidak punya uang, petani dipikul, Bapak. Tapi mengapa kita selama ini nggak pernah ada yang peduli dengan mereka? Ya, jadi itu kita mengusulkan untuk yang ketiga, akses fisik berupa jalan-jalan, juga tolong sentra-sentra pertanian itu juga dibangun jalan minimal rigid 1-2 meter sehingga motor bisa masuk, sehingga mereka keluar masuk pupuk dan hasil panen lebih mudah sehingga dia bisa menekan biaya produksi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sarwo. Monggo silakan Pak Usman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 usulan atau pertanyaan. Pertama tentang jalan dan pengguna jalan ini, karena kaitannya di sini musrennya ini kan ada pemaparan dari provinsi dan juga dari tingkat nasional, Pak Ketua Dewan. Panjenengan tentu sering lewat jalan tentara pelajar ya, perlintasan kereta api. Ya permohonan pada Pak Ketua Dewan maupun kepada Pak Sekda, kapan jane karena banyak sekali yang kecelakaan. Artinya pembenahannya yang benar-benar orang itu bisa nyaman. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pengguna jalan. Mungkin panjenengan juga sudah ada laporan atau pirsa ya. Karena kebetulan rumah saya ada yang di Jalan Soekarno-Hatta. Pengguna jalan khususnya yang pengangkut batu bara. Itu kecepatannya sangat tinggi. Koyok-koyokan target atau bagaimana lah, mohonlah. Karena apa? Utamanya yang di pinggir jalan itu, kalau 2 hari lupa nggak sapu gitu ya, udah debunya ya karu-karuan masuk ke rumah. Apalagi kalau rumahnya pas ditinggal weekend gitu ya. Ya, pulang itu tebal sekali debunya. Itu saja Pak Ketua Dewan khususnya, dan mohon pada Pak Sekda yang mimpin rapat ini agar ketika pensiun ada kenang-kenangan, orang kejeglong-jeglong lagi, tidak ada kecelakaan lagi di jalan tentara pelajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Masih ada satu lagi? Cukup ya Pak ya, yang dari ruangan ini. Jadi Pak Wakil Bupati, Pak Ketua DPD, Pak Sekda, ada 2 penanya. Yang pertama Pak Sarwo dari Stikes terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Dan juga dari Pak Usman Hasan terkait dengan jalan perlintasan kereta api Gumilir yang tidak pernah bagus gitu ya Pak Usman ya. Ya sama-sama kita merasakan, dan juga pengguna jalan terkait dengan pengangkutan batu bara. Mungkin dari Pak Wakil Bupati dulu, monggo mau pilih yang mana Pak? Pilih yang kedua boleh Pak? Silakan Pak Wakil Bupati. Nggih, matur nuwun Pak Asisten. Iki suruh jawab napa suruh menyampaikan? Menjawab dulu ya. Iya, menjawab dulu Pak. Menjawab Nanti dulu. ada sesi terkait dengan kesimpulan Bapak. Terima kasih. Saya mungkin mewakili Pak Bupati meneruskan kegiatan musrembang pada hari ini terkait dengan session diskusi tanya jawab. Kami terima kasih sekali. Yang pertama terkait dengan yang penyampaian dari Pak Sarwo, nggih. Ini pertanyaan yang sangat bagus Pak menurut saya. Yang pertama itu Cilacap sebagai kota yang kaya. Kota yang kaya ini memang yang banyak dikritik oleh masyarakat. Kaitannya bahwa Cilacap punya Pertamina, punya PLTU, punya pabrik pupuk, pabrik gula maupun pabrik ataupun industri yang lain. Tetapi kalau berbicara margin pendapatan asli daerah, itu kita masih kecil.
Dari APBD Cilacap 3 triliun, itu kurang lebih misalnya target tahun 2021 ini kita 700 miliar. Berarti yang 2,3 triliun yaitu berasal dari pusat. Dulu memang waktu saya kampanye, saya sering hampir keliling ke masyarakat, banyak ditanya, Mas Samsul, punya Pertamina, punya PLTU, punya pabrik industri yang lain, kok Cilacap begini-begini saja? Dibandingkan tadi diceritakan dengan Tegal, itu mungkin kok Cilacap seperti ini saja dari dulu sampai dengan sekarang. Terus kemudian kami sedikit menjelaskan dan ya rata-rata mungkin masyarakat secara umum belum tahu bahwa kita itu daerah pengolah, bukan daerah penghasil. Di kita itu ada industri Pertamina, kita bukan penghasil minyak. Di kita itu ada industri batu bara, kita bukan penghasil batu baranya. Di kita ada industri gula, gulanya impor. Kita ada industri tepung juga bahannya dari luar semuanya. Jadi kita memang sebagai industri pengolah. Sedangkan aturan dan regulasi bahwa daerah pengolah tidak mendapatkan bagi hasil. Jadi pajak-pajak yang ada dari kesemuanya industri itu masuk ke pemerintah pusat yang ini menjadi kue APBN. Yang pada akhirnya Cilacap mendapatkan kebagian ya dari DAU ataupun dari DAK atau bantuan keuangan lainnya. Itu yang gambarnya secara umum. Jadi memang masyarakat pada umumnya dikira itu ada setiap minyak yang seliternya itu yang diproduksi oleh Pertema ada bagi hasil. Itu tidak ada. Setiap listrik yang mungkin KWH dihasilkan oleh PLTU ada bagi hasil untuk Pemda, itu tidak ada. Kalau itu semuanya ada, setiap minyak, setiap liter yang dihasilkan oleh Pertamina, setiap listrik per KWH ada yang dihasilkan, setiap tepung per kilonya ada masuk ke Cilacap, itu memang ada ketentuannya seperti itu, kita bahkan paling kaya, Pak. Contohlah, Bojonegoro itu bisa APBD-nya 6 triliun karena bagi hasil sebagai daerah penghasil minyak. Jadi itu kemudian dikaitkan lagi APBD kita cenderung lebih besar daripada daerah yang lain. Kenapa mereka seperti dibandingkan dengan Pangandaran yang daerah otonom baru itu bisa mengsolahkan gratis. Ini mungkin Pak Sekda dan teman-teman semuanya OPD ini perlu menjadi perhatian kita. Saya baca tadi, ini Pak Sekda, ini kita di prioritas pembangunan memang salah satunya kan ada untuk peningkatan SDM. Akan tetapi betul juga di program kita untuk kaitannya beasiswa mungkin perlu dibuat program yang lebih spesifik, apalagi kita meneruskan di periode ini Pak Bupati dengan saya Bangga Bangun Desa dari mulai 2017 itu Pak Bupati sudah Bangga Bangun Desa. Pilar pertamanya pendidikan, kayaknya Pak Sarwo setuju hal itu ya. Oleh karena itu mungkin di dalam RAPBD tahun 2022 perlu dibuat anggaran yang lebih spesifik kaitannya dengan program sekolah gratis. Sebenarnya kalau berbicara sekolah SD SMP gratis Pak, karena sudah ada BOS. Akan tetapi memang di aturan masih diperbolehkan sumbangan pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat, yang itu tentunya antar daerah biasanya sikapnya itu berbeda. Kalau yang jelas kalau berbicara pemerintah misalnya buku ataupun yang lain-lain itu kita sudah ada BOS yang itu dari pemerintah pusat, dari kue yang tadi kue dari pusat. Oleh karena itu, biasanya memang terjadi masih ada penarikan adalah kadang-kadang kan begini Pak, BOS tiap-tiap sekolah misalnya hanya terbatas sesuai dengan kemampuan APBN, itu sekian. Terus kemudian sekolah punya program yang artinya dari dana BOS, kemudian dari APBD, misalnya anggap saja kebutuhannya itu 100 juta. Dapatnya 100 juta, tapi ternyata punya perencanaan planning untuk misalnya ada beberapa kegiatan yang tidak bisa disupport dari BOS ataupun dari APBD kabupaten,
kemudian merencanakan, inilah yang kemudian diseringkan kepada orang tua siswa melalui komite. Ada program misalnya seandainya nambah gedung, seandainya memperbaiki musola, yang ini pada akhirnya kemudian diseringkan kepada komite, itu untuk ada nama sumbangan pihak ketiga dari orang tua wali, yang pada akhirnya ini terkesan bahwa kok kenapa enggak gratis, katanya sudah gratis. Itu yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat dan teman-teman semuanya. Jadi pada prinsipnya memang gratis, tapi memang ada program yang belum tercover dan cukup dari BOS, dari APBD, sehingga membuat kebijakan. Terus ada juga memang kritikan masyarakat yang tidak mampu itu tidak masih belum digratiskan. Padahal karena ada aturan regulasi, Pak, sebenarnya APBD kita itu ada bantuan hibah, tapi beasiswa tapi melalui hibah. Tapi kami terkendala, ada aturan regulasi harus masuk di dalam data DTKS. Itu jadi yang tidak, itu ya kami secara aturan tidak bisa. Itu sehingga kadang-kadang kami juga sebenarnya kepengen membantu semuanya. Terus yang kedua, kadang-kadang aturan regulasi itu sekarang tidak seperti zaman dulu. Zaman dulu yang namanya anggaran hibah bansos itu gelondong, Pak. Kami ketika dikeluhi oleh masyarakat, ada masyarakat yang tidak mampu, misal ada anak sekolah, terus kemudian kami cek oleh DTKS, mungkin tahun ini juga bisa kami bantu selesaikan. Karena dulu gelondong hibah bansos untuk seluruh masyarakat Kabupaten Cilacap, salah satu poinnya untuk bantuan sosial yang anak sekolah. Tapi sekarang sudah by name, by address. Jadi tahun 2021 ini kita sudah hanya tinggal bagi yang dulu sudah ditetapkan di tahun 2020. Itu karena regulasi, jadi mohon maaf mungkin ada masyarakat yang masih persepsi bahwa kenapa sih ada masalah pemerintah belum bisa hadir, sedangkan kita uangnya banyak. Itu. Terus yang selanjutnya, saya setuju Pak Sekda, kita ini banyak teman-teman mitra Pertamina atau SBI ataupun yang lain yang ikut juga, yang biasanya kita dorong untuk mereka membantu beasiswa. Kemarin Pak Bupati contoh sempat mengeluh dari salah satu perusahaan ketika ada dulu komitmen untuk membantu beasiswa, ternyata tidak. Tapi kalau akan lebih baik mungkin Pak Sekda nanti dicoba dicek, syukur-syukur dianggarkan untuk bagaimana yang beasiswa yang benar, mungkin yang putra daerah yang kuliah di luar memang yang potensial dengan kriteria-kriteria kita bisa belajar dari daerah lain, tentunya ini baik. Memang kalau berbicara uang seberapapun tidak cukup, nggih. Kalau memang besok nanti APBD kita 1 triliun, PAD kita 1 triliun, APBD kita naik 4 triliun atau 5 triliun, tapi kalau goodwill-nya memang tidak membuat kebijakan harus untuk beasiswa, juga memang tidak bisa. Memang ini harus perlu namanya goodwill dari para pengambil kebijakan. Saya yakin Pak Ketua setuju nggih? Terus kaitannya dokter spesialis, saya setuju ini Pak Sarwo. 2018 yang lalu pas itu mau perekrutan P3K dan itu saya kebetulan ikut ke Jogja. Di sana saya memang menyampaikan kepada teman-teman panitia karena ada beberapa formasi dokter spesialis yang kosong, Pak. Karena untuk mencari dokter spesialis itu susah. Memang kita harus berkorban. Kaitannya investasi karena miliaran Pak menurut dokter. Ini sih memang sudah dilaksanakan oleh RSUD kami karena RSUD itu kan sudah BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. Ini ada beberapa, tapi karena mungkin ini juga kemampuan, BLUD itu kan untuk kemandirian rumah sakit. Insya Allah akan kami coba kaji nih Pak Sekda, nanti dikaji kaitannya untuk investasi dokter-dokter spesialis melalui APBD, jangan melalui RSUD-nya, tapi diintervensi dari APBD. Saya setuju itu Pak Sarwo. Terus yang selanjutnya kaitannya dengan petani. Angka kemiskinannya tinggi, betul sekali, karena saya pernah membaca sebuah penelitian, 70% petani di Indonesia itu adalah petani buruh, bukan petani pemilik. Mereka itu hanya maro, nggarap, ataupun istilahnya ngemplong.
Itu petani kita kebanyakan seperti itu. Yang benar-benar murni petani pemilik itu sedikit. Banyakan itu sawah-sawah dimiliki oleh orang-orang berduit, oleh orang-orang kota. Tapi yang murni petani itu hanya 30%-nya. Nah, 70% ini kemudian dikaitkan dengan rantai setan kemiskinan, lingkaran setan kemiskinan. Betul. Yang pada akhirnya ketika petani ini hanya buruh, ya nanti kesulitan ekonomi, pendidikannya susah, yang pada akhirnya nanti anaknya juga pendidikannya tidak bisa maksimal. Oleh karena itu kami setuju perlu diintervensi dari APBD kaitannya dengan permasalahan. Kami juga kemarin sulitan Pak, ada beberapa regulasi yang sekarang itu semuanya harus by system. Masyarakat petani sekarang memang kita dorong untuk menggunakan kartu tani supaya teradministrasi tujuannya dengan baik, terkontrol programnya dan tepat sasaran. Tapi karena sistem ini juga mungkin belum bisa berjalan maksimal, yang pada akhirnya ada yang sudah punya kartu tani belum diregistrasi, belum diaktifkan karena mungkin tidak punya, untuk mengaktifkan kan harus memasukkan ke rekening Pak. Itu contoh permasalahan. Juga ada masyarakat petani yang benar-benar cuek dengan program inilah. Wong masih bisa beli ini dulu nanti pemerintah ini. Ada beberapa juga permasalahan seperti itu, sehingga insya Allah kami komitmen kaitannya dengan kebijakan pupuk. Pemda sifatnya memang bukan eksekutor, tapi kita istilahnya ya menjalankan kebijakan dari pusat maupun provinsi kaitannya dengan kuota pupuk yang bersubsidi. Insya Allah asal kita memang ada, ya kita komitmen. Contoh kemarin yang Pak Gubernur marah di salah satu penyalur pupuk di Cilacap sampai diputus penyalurannya, itu juga ada, kita juga support. Kalau memang ada penyalur yang kemudian menyalahgunakan kewenangannya, insya Allah kita juga komitmen. Terus saya setuju kali bagaimana ke depan sebenarnya Cilacap mau dapat ini Pak, tapi ini belum selesai mungkin karena COVID. Rencana Cilacap mau dapat hibah kaitannya pembangunan rice mill. Kita sudah siapkan tanahnya, tapi mungkin dilalah pandemi COVID namanya Pak Sekda. Jadi anggaran pusat itu juga, insya Allah nanti kalau sudah ada rice mill, kita kan selalu memang 3 besar penyumbang surplus di Jawa Tengah dan 10 besar di nasional. Kita salah satu penyangga ketahanan pangan kabupaten. Kita setuju itu dan kita upayanya akan membangun rice mill dengan bantuan dari anggaran dari BUMN kalau nggak salah ya. Dari BUMN kita sediakan tanahnya nanti jadi setidaknya bisa terserap. Terus saya juga secara pribadi pernah mendorong kepada teman-teman untuk mengoptimalkan perusahaan daerah serba usaha untuk menjadi kompetensinya pertanian, kenapa tidak menjadi perusahaan daerah yang bergerak di bidang pertanian. Kaitannya dengan perlintasan sebidang mungkin nanti dijawab, intinya itu ya memang susah Pak, itu perlintasan sebidang mungkin perlu kewenangannya jelas jalan nasional itu, jadi kita ya hanya bisa melaporkan. Terus yang lainnya kaitan dengan angkutan batu bara. Ini saya jadi teringat waktu 2017 Pak, kami dilantik, kami diprotes oleh beberapa warga masyarakat, terus kemudian kaitannya dengan debu yang ada di jalan, terus kaitannya dengan ya, di lalu lintas juga adalah lalu lintas anak sekolah. Pada saat itu kami mendorong, kebetulan saya yang ditugasi oleh Pak Bupati untuk kita beraudiensi, pas itu kalau salah saya juga menemani teman-teman DPRD Provinsi, kami diterima di S2P, kami menyampaikan untuk PLTU Karangkandri memiliki dermaga sendiri seperti Bunton, PLTU Bunton. Jadi nanti kapalnya bisa langsung sandar. Alhamdulillah Pak Mas Saro ini sudah tahap mungkin hampir 90% sudah pelatihan penyandaran. Insya Allah nanti kalau ini sudah selesai angkutan batu bara, insya Allah sudah tidak ada kapal-kapal yang tadinya sandar di dermaga pelabuhan langsung sandar di sana. Jadi mungkin nanti tidak ada angkutan lagi yang lewat di darat, semoga saja. Jadi segala upaya masyarakat punya aspirasi, insya Allah, nek bahasanya saya ini Pak Taufik pendeng gepeng untuk memperjuangkan untuk yang kebaikan masyarakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kaitan dengan
menanggapi tanggapan dari teman-teman. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wakil. Nanti kalau Pak Sarwo kurang puas, bisa ke kantornya Pak Wakil Bupati, bisa berdiskusi lebih dalam. Ya Pak, itu kan nanti. Betul Pak. Ini mau ditambahin oleh Pak Sekda ini maksudnya. Ya, silakan Pak Sekda. Terima kasih Pak Sarwo. Sudah banyak yang ditanyakan. Ya, satu, bahwa bangun kita sesuai dengan kemampuan daerah. Yang kedua, bangun juga kita harus sesuai dengan regulasi yang ada. Pemda mau bangun di tanah desa tidak boleh. Terus yang saya bukan beralibi, yang di tengah-tengah sawah itu jalannya milik siapa? Sama dengan saya membangun jitut. Dulu aturan yang lama punya siapapun jitut kita dalam rangka mempertahankan swadaya pangan, saya boleh bangun. Tapi sekarang aturannya bahwa kalau kita mau bangun jitut, bangun jalan, itu harus tanah milik Pemda. Saya juga berpengalaman waktu saya bangun jitut, saya oleh KPK supaya mensertifikatkan tanah, ada 1.800 bidang tanah, antara lain jitut. Dulu bilangnya boleh, silakan saya serahkan ke Pemda. Tapi setelah mau disertifikat, ternyata nggak boleh ya, ada yang nggak boleh ya Pak Supri. Banyak ada yang nggak boleh, sehingga kita kesulitan. Sehingga kalau kita membangun, tapi kalau tanahnya dari Pemda itu bisa, tapi kalau tanahnya bukan Pemda itu tidak bisa, itu regulasi kita. Tapi kita nanti akan mensiasat itu. Selanjutnya masalah pendidikan, sebetulnya tadi sudah disampaikan Pak Wakil, SD, SMP, dan SMA sudah gratis SPP-nya yang negeri. Tadi sudah tampil karena mau bangun dan sebagainya, sehingga ada iuran. Itu berlaku se-Indonesia. Bukan hanya di Tegal, bukan di sana saja, tapi itu Cilacap juga sudah. Untuk beasiswa, Pak Wakil betul, harus sesuai dengan DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Kita sudah banyak Pak, ribuan kita membantu tiap tahun. Ada yang 2 juta, 2,5 juta, ada yang 5 juta, ini anak-anak yang tidak mampu, yang kuliah, yang sekolah SMA banyak. Ya kita disalurkan lewat bagian terserah. Tapi bagi mahasiswa, mahasiswi, bagi anak-anak kita yang tidak mampu tapi masuk dalam DTKS, sudah itu tiap tahun kita sudah rutin untuk menyelenggarakan, termasuk yang dokter spesialis. Kita juga dulu CPNS tahun 2019 kita siapkan, tapi umurnya tidak nyendak ya Bu Pram, mestinya 35 karena spesialis mungkin hampir 4 tahun, 5 tahun, sehingga lebih dari 35, sehingga tidak terjaring oleh kita. Terus masalah beasiswa memang belum, karena apa? Karena yaitu DTKS dan sebagainya. Tapi yang namanya rekomendasi, Pak Bupati menyiapkan 24 jam. Asalkan sesuai dengan aturan. Kalau itu bukan PNS, justru direkomendasi oleh Pak Bupati, tidak sulit. Tapi kalau yang CPNS, harus nunggu 2 tahun. Setelah dia PNS, baru boleh rekomendasi untuk sekolah spesialis. Dan di Cilacap, walaupun tidak ada beasiswa, itu yang mau jadi spesialis antri Pak. Itu kalau nggak percaya tanya Bu Pram, banyak sekali gitu yang mau daftar, sehingga kalau bukan PNS oleh Pak Bupati, jelas langsung direkomendasi, ada yang ke UGM, ada yang ke Undip. Ini yang sudah terjadi. Kenapa saya tahu? Karena saya sering paraf surat-suratnya itu. Masalah kemiskinan, ya memang dulu beberapa tahun yang lalu kita di bawah. Tapi alhamdulillah tadi sudah saya paparkan, kita 11,4. Ini angka kemiskinan yang terendah di Banyumas Raya. Di Banjarnegara, tempat saya lahir, itu malah 17.
Kebumen, Purbalingga, dan Banyumas itu lebih tinggi dari kita. Kita sebetulnya kemarin sudah kuning tapi sudah ke bawah. Ini adalah salah satu usaha dari pemerintah Kabupaten Cilacap. Saya kira itu yang terus yang tadi yang perlintasan Pak Kuswan ya itu biasanya kita lomboni Pak Kepala PJK atau dari PU ini mau ada kunjungan presiden lah, tolong itu rel sepur didandani baru nanti dandani. Ini mau ada Pak Gubernur nanti dandani gitu. Kalau gini atau ada yang sudah masuk tidak bisa naik itu kan foto terus dikirim ke ke PU. Nih jalannya rusak betul karena kadang-kadang buang-buangan antara PU pusat dengan PJKH. Kalau saya kan sekian meter tapi ya kita tadi udah Pak Wakil kita fasilitasi agar selalu jalannya tidak rusak dan sebagainya sehingga pejalan kaki bisa nyaman. Yang tadi masalah angkutan kita insya Allah kita ingatkan, kita evaluasi dengan Dinas Perhubungan. Saya gitu Pak A1, terima kasih. Terima kasih Pak Sekda. Pak Kepala Bapeda mau nambahin? Cukup? Jadi itu Pak Kuswan. Angkutan berat yang masuk Cilacap itu memang truk-truk itu sekitar 40 ton, Pak. 40 ton begitu lewat begitu, gerenjel begitu ya sudah. Memang harus rajin untuk dipelihara gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Wakil Bupati, Pak Sekda. Tibalah saatnya untuk kami berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu yang mengikuti Musrenbang ini melalui Zoom. Kalau ada yang mau disampaikan, tolong biar kelihatan ini karena kecil-kecil, angkat tangan. Oh, dari mana ini? Oh, Saroja, Mas Sekanto. Ya. Silakan, Mas Sekanto. Satu dulu. Terima kasih. Silakan. Saya pertama ya, Pak ya. Ya. Ya, matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Cilacap, yang saya hormati Bapak Sekda, yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, seluruh peserta Musrenbang yang untuk tahun anggaran 2022. Kami hanya ingin menyampaikan 3 hal, Pak, khususnya kepada Pak Sekda. Pak Sekda dulu pada tahun 2019 pernah mengingatkan berkaitan dengan hibah, khususnya hibah atau BANQ itu selalu dasarnya adalah proposal dalam rancangan yang sudah masuk di dalam rancangan RKPD. Kami ingin menanyakan Pak, pada tahun 2022 apakah dasar proposal masih berlaku untuk dimasukkan dalam input data. Jadi dasarnya adalah proposal. Apakah itu masih berlaku? Itu yang pertama. Yang kedua, kami berharap sebagai masyarakat bahwa penempatan anggaran kepada OPD-OPD itu bersifat berkeadilan. Artinya tetap mengacu pada proporsional dan skala prioritas. Itu yang kedua. Yang ketiga, sistem regulasi penempatan anggaran harus diperlakukan sama kepada semua pihak. Jangan sampai ada aturan ini diberlakukan untuk si A, aturan yang sama tidak diberlakukan untuk si B. Itu yang ketiga. Yang keempat atau yang terakhir, tentang apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Cilacap, pada Pak Bupati, pada Pak Wakil, dan jajarannya, bahwa Bangga Bangun Desa kami melihat dari sisi kesehatan sangat luar biasa, sangat mempunyai keberanian yang sangat luar biasa, sehingga dari ujung barat sampai dengan ujung timur, hampir semua puskesmas terbangun dengan sangat minimal menarik dari pandangan masyarakat, sehingga masyarakat yakin untuk berobat di daerahnya masing-masing. Itu artinya Bangga Bangun Desa yang sudah disampaikan Pak Bupati bisa berjalan sebagaimana mestinya berkaitan dengan bidang kesehatan. Yang kedua, berkaitan dengan apresiasi ini,
kami juga mengapresiasi Pak Bupati dalam menggandeng atau menentukan sekretaris daerah atau Pak Sekda. Harapan kami kejelian Pak Bupati dalam menggandeng Pak Sekda bisa diikuti Pak Ketua, Pak Taufik khususnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih adakah dari imigrasi? Kami persilakan Pak, langsung aja. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati, Ketua DPRD, Bapak Sekda, dan seluruh peserta, terima kasih. Saya mewakili Kementerian Hukum dan HAM, instansi vertikal, yang ingin saya memberikan masukan terkait humas instansi vertikal, Pak, di mana media terpusat dilaksanakan pada instansi vertikal tidak terorganisir masuk ke daerah-daerah, Pak. Jadi media publikasi tidak masuk sampai ke masyarakat. Padahal media itu yang menjual image Kabupaten Cilacap. Dan masyarakat banyak yang tidak memahami terkait publikasi tersebut. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, saya sudah dinas di beberapa provinsi ataupun kota. Cilacap itu mempunyai wisata, Pak. Yang saya tahu Menganti dan ada Nusa Kambangan. Tapi tidak dikelola dengan baik, Pak. Jadi kita mau mendatangkan orang asing ke wilayah Cilacap, dia akan berpikir, ada apa di Cilacap? Yang saya tahu Menganti itu mirip dengan Bali. Karena saya pernah dinas di Bali 3 tahun, tapi pada saat saya datang ke Menganti, bagian pariwisata, belum ada dari Pemda yang turun langsung untuk membangun akses jalan yang lebih layak. Jadi sehingga Kabupaten Cilacap bisa menjual pariwisata, tidak hanya di daerah lain. Mungkin izin itu saja dari saya sebagai perwakilan instansi pusat, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi. Terima kasih Bapak, waktu dan tempatnya. Kepala Kantor Imigrasi Cilacap. Masih ada kesempatan satu lagi, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Kalau memang tidak ada, kami persilahkan mungkin Pak Sekda, karena Pak Kanto ini minta Pak Sekda yang jawab. Terima kasih Pak Ekanto. Kalau yang masalah anggaran di masing-masing UPD, insya Allah kita proporsional sesuai dengan regulasi, sesuai dengan usulan masing-masing UPD. Tidak ada istilahnya apa ya, istilahnya pilih kasih dan sebagainya, nggak ada. Hanya OPD aja untuk melihat cantolan hukumnya, untuk bisa menjelaskan kepada tim verifikasi, terus keuangannya, kemampuan keuangan ada, insya Allah terrealisir. Itu yang perlu dipahami oleh Pak Ekanto. Terus masalah hibah, yang pertama bahwa hibah itu untuk organisasi yang resmi. Yang kedua, hibah tetap harus pakai proposal. Dipakai proposal itu nanti pada saat pembahasan KUA PPAS. Itu biasanya bulan Juni atau bulan Juli, ini dibahas di KUA PPAS, yaitu proposal harus sudah masuk. Di RKPD mungkin baru by name by address, tapi untuk proposalnya di bulan Juni ini wajib. Itu untuk Pak Ekanto. Yang kedua untuk dari imigrasi, terima kasih masukannya masalah publikasi. Nanti akan kita tindak lanjut dengan Kominfo. Selanjutnya untuk wisata Nusa Kambangan itu kewenangannya Menhumkam, Bosen jenengan Menhumkam ya Pak, Menhumham.
Saya, Pak Bupati sudah minta 10 hektar untuk tempat wisata. Tapi sampai hari ini belum dikasih. Kalau sudah dikasih, nanti akan saya kelola dengan sebaik-baiknya. Termasuk THR, Teluk Penyu sampai Jetis, itu juga bukan milik Pemda, tapi itu adalah milik Angkatan Darat. Sehingga untuk sekarang Pemda tidak mengelola untuk THR, Teluk Penyu, tapi dikelola oleh Angkatan Darat. Hanya Pemda yang mengelola yang tanahnya milik kita sendiri, misalnya air panas di Cipari, nanti akan kita kembangkan Jambu Sari, itu juga akan kita kembangkan, sehingga wisata-wisata kita walaupun tidak seperti di Bali, minimal bisa menggeliat, bisa menghibur masyarakat Cilacap dan sekitarnya. Sementara itu, moderator yang bisa kami sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Mungkin satu lagi yang belum dijawab, Pak. Humas instansi vertikal itu belum terakomodir di daerah, itu Pak. Monggo Pak, mungkin bisa ditanggapi. Jadi nanti saya tok perintah dengan Kominfo supaya bisa dikumpulkan humasnya masing-masing dinas vertikal, sehingga nanti ada kebersamaan seperti yang sudah disampaikan oleh Satpol PP. Ini masalah pemadam kebakaran juga sudah sering ada PLTU, ada Pertamina, ada Holcim, ini bisa biasa dikumpulkan sehingga kalau ada apa-apa di pemadam kebakaran dengan kompaknya dia berkontribusi. Sama dengan ini nanti Pak Wijaya tolong untuk dikomunikasikan humas-humasnya termasuk Kabag Humas Sekda untuk bisa dikomunikasikan sehingga program-program dari dinas instansi vertikal bisa sampai ke bawah. Sekali gitu Pak A1, terima kasih. Matur nuwun Pak Sekda. Bapak dan Ibu, mungkin dari Pak Ketua DPRD terhadap 5 tanggapan penanya akan menambahi, silakan. Terima kasih. Langsung saja, karena ini kan waktunya, arenanya ini berkaitan dengan penyusunan, rencana penyusunan RKPD ya. Ini kan waktu yang diberikan, hari ini musren. Artinya bahwa Pak Sekda di sini OPD tentunya ikut semua melalui virtual. Tadi yang disampaikan oleh Pak Sarmo, itu kan bisa langsung masuk kepada OPD-OPD terkait. Hanya bisakah itu terrealisasi? Tadi ada regulasi, contoh jalan menuju Tani ya, itu nggak bisa. Maka syarat utamanya adalah di situ harus dihibahkan. Di sini kan ada perwakilan Kades. Kalau memang di situ pengembangan pertanian termasuk menurunkan biaya produksi itu dari jalan menuju tani yang bisa terakses dengan baik, Kadesnya mendorong masyarakat di sekitarnya untuk menghibahkan. Itu misalkan. Nah itu tuh sudah langsung masuk. Saya yakin setelah ini kan nanti RKPD akan disusun. Kemudian termasuk permasalahan pupuk yang sudah sangat mendunia itu. Enggak ada, bukan di Cilacap ya. Dan itu kita juga sering diskusi dengan dinas terkait. Saya mendorong, karena saya juga habis menyampaikan pokok pikiran DPRD. Maka saya mendorong saat nanti kita diskusi, membahas WPPAS, kita akan ingatkan hal-hal yang memang dibutuhkan berkaitan dengan proses perencanaan postur anggaran dari Pak Sarmo itu. Dan semuanya hampir, tadi soal bagaimana kita nanti menjadi urusan pokok soal kesehatan, ya sekali lagi tadi udah saya sebagai dari DPD mendorong, mengawal, tentunya nanti bisa tidaknya agenda yang disampaikan melalui musren ini
syarat utamanya adalah ada ruang di dalam regulasi. Kemudian yang dikaitkan dengan tadi dari Pak Ruswan, dari senior ini, ya saya aja kalau lewat jalan rel kereta, mandan ngantuk, jadi nggak ngantuk ya. Saya beberapa kali saya mikir gini loh, ya kalau itu jalan nasional, artinya bukan berarti kita terus kipat ya. Ini juga kepada dinas terkait PUPR bisa berkomunikasi dengan perwakilan dari provinsi atau pusat. Kalau bisa jangan hanya nambah loh. Apa enggak ada formasi yang kira-kira jalan itu tidak pernah rusak, kok cuman di sela-sela antara rel dengan jalan ini ya. Apa enggak ada rumusnya? Banyak orang pinter kok, saya yakin. Apa itu pakai plat atau pakai apa? Sekian meternya tanggung jawab siapa? Ya pasti itu tanggung jawab dari PUPR pusat kan, dari Kementerian Pusat. Tapi di sini bisa dikomunikasikan. Ini juga saya sampaikan biar langsung dari OPD terkait bisa mendengarkan. Ini nggak masuk renja sih, nggak masuk renja. Tapi paling tidak aspirasi hari ini bisa tersalurkan juga, karena itu apapun untuk masyarakat Cilacap. Kaitan dengan truknya kebut-kebutan ya, saya kan jadi kudu jawab. Mesti kan anak sing ndeleng nak Pak Ketua ya. Gini, tagihan bukan 40 ton ya. Kalau angkutan itu nggak sampai 40, 25. Dan kalau mengangkut itu nggak mungkin ngebut. Nggak wawaknya bagi abot, tapi baline. Dan tidak hanya Pak Kuswan, Nyong sering nyaksikan. Ya. Maka dari ini domainnya kepolisian. Untuk itu Dinas Perhubungan, OPD terkait lagi ini bisa berkomunikasi. Truknya sama baik, yang ngebut supirnya cekel. Siapa saja. Tidak hanya truk batu bara, truk apa baik. Sepakat ya, Mas? Ya. Jadi berkaitan dengan itu. Tapi tadi disampaikan oleh Pak Wakil, ya saya tambahkan sedikit pengertian saja. PLTU apapun Cilacap sudah menjadi hebat. Adanya PLTU ya banyak memberi kontribusi pada masyarakat. Langsung tidak langsung lah, itu harus diakui. Adapun industrialisasi itu menjadi bagian kontribusi terhadap apa itu ISPA atau apa, iya. Makanya kita imbangi dengan ruang terbuka dan banyak hal, termasuk sabuk hijau di sekitar. Misalkan itu. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa PLN pun yang saya dengar, yang saya tahu, di saat unit 1, 2 itu ada berapa unit? Itu sudah harus bikin dermaga. Dibangunnya unit 3 juga sudah harus ada dermaga. Sampai unit 1000, karena China tidak mau unit 4, unit 1000 harus ada dermaga. Dan dermaganya itu kemarin menyusul sehingga harus dibuat. 1 tahun lagi sudah selesai. Sehingga tahun depan bukan tidak ada truk ya, berkurang. Itulah resiko dari kota industri. Berbanding luruskah resiko kota industri dengan hasil yang menjadi masuk PAD? Pertama, kalau Pertamina nggak bisa, nanti double tax. Tahun berapa pernah Cilacap menggugat, nggak bisa double tax. Tapi CSR-nya juga bisa membantu kalau itu bisa dikelola dengan baik. Karena CSR itu barang wajib, ada regulasinya. Tinggal dimanfaatkan karena kebutuhan masyarakat yang tidak bisa tercover oleh APBD, ada CSR yang bisa dipakai tidak melalui APBD masuk. Tapi kebijakan itu disinkronkan dengan kebijakan daerah, minimal 50%. Ini Ketua Pengentasan Kemiskinan Pak Wakil Bupati ya, Pak Sem, ya. 2012 saya pernah nyampaikan di depan semua stakeholder, saudara itu wajib, karena hadirnya saudara ada dampak negatif. Maka dari itu CSR itu wajib. Apakah CSR-nya nanti masuk di dalam APBD? Tidak boleh temuan. Tapi kebijakannya disinkronkan dengan kebijakan daerah supaya bisa terbantu. Satu contoh.
Saya pernah komunikasi dengan yang dulu Holcim. Kalau membantu jalan setapak bukan semen, langsung dicor. Itu kan sudah ngirit-ngirit sekian juta. Kalau itu terus dikomunikasikan, insya Allah CSR-nya mereka yang klaim, tapi masyarakat yang mendapatkan manfaatnya, dan kita juga mendapatkan manfaat dari APBD yang sudah terurus oleh CSR yang dikeluarkan. Itu misalnya. Nah, hari ini yang disampaikan oleh Pak Sarwo, Pak Guswan, terima kasih. Ini kita kawal. Ini kan ada rekamannya. Nanti saya minta rekamannya ya, biar nanti kalau pada saat rapat TAPD dengan Banggar, kita akan diskusi terus. Kenapa saya sampaikan Pak Sarwo, Pak Ekanto, dan yang lain? Saya udah ngomong di depan itu, ngomongnya kan disaksikan seluruh Kabupaten Cilacap, bahwa TAPD hari ini yang diketuai oleh Sekda sangat komunikatif, sangat aspiratif. Kalau ada yang keinginan masyarakat yang memang harus dibangun belum terlaksana karena PAD kita masih belum memenuhi standar proporsional dari postur anggaran yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Cilacap. Begitu sementara Pak Asisten jawaban dari saya. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Ketua. Biar masyarakatnya nggak gagap, nggak kaget. Cilacap itu masuk pusat kegiatan nasional sekitar 100 kabupaten kota lebih. Perlu saya sampaikan, artinya apa? Undang-undang Cipta Kerja ini setelah selesai, PP-nya selesai, turun, nanti Cilacap sistem perizinannya sudah OSS, maka tidak menutup kemungkinan tidak hanya PLTU, pasti banyak industri yang akan hadir di Cilacap. Tapi industrinya lebih kepada curah. Kalau kita pelabuhan, maka hari ini pansus revisi RTLB lagi dengan Kementerian ATR, Pak Sekda. Ya, lagi ke sana. Kalau ini nanti selesai, saya udah ngomong kemarin sama Pak Masih asisten, nggak usah bertele-tele. Kalau sudah selesai, perubahan petanya belum selesai, tapi ada jaminan selesai, minta tanda tangan kementerian, kirim rapat pimpinan kita paripurnakan, supaya cepat. Nah, berarti pemerintah kabupaten juga harus siap-siap. Siap-siap menyiapkan pola pikir masyarakatnya. Kita didik bersama, jangan kaget. Kita ditunjuk. Dulu saya mempermasalahkan juga diskusi bahwa ada ditunjuknya PKN ini industrinya industri apa, maka itulah fungsinya naskah akademik. Kalau nanti kita cuma mimpi mau bikin industri sepatu atau apa, ya nanti menjadi lahan kosong, karena pelabuhan kita itu bukan pelabuhan peti kemas, pelabuhan kita adalah pelabuhan curah. Nanti kalau sudah dibikin industri peruntukannya untuk itu, yang tujuannya ekspor, nggak akan datang itu investor. Karena orang akan begitu melihat peta, loh kalau begitu aku bikin di Kendal. Karena punya pelabuhan dekatnya Semarang. Itu satu contoh. Ini saya sampaikan penggambaran, kalau tadi cerita resiko-resikonya, kendaraan berat yang ngebut bukan karena PLTU-nya, sopirnya sing sembarangan. Dan ini harus dikomunikasikan antara Dishub dengan kepolisian. Arab supir nyong tangkap baik. Langkah urusan, nggak ada surat-surat, tangkap saja. Nah, berkaitan dengan industri itu tidak hanya PLTU, ke depan banyak industri. Mentalitas masyarakat harus siap, Pemkabnya harus menyiapkan semuanya, termasuk apa? Kehadiran perusahaan-perusahaan itu jangan menjadi tontonan, jangan sampai hanya menjadi pabrik akeh sing kerja wong Cilacap. Ini juga aspirasi. Maka Sekda saya sampaikan waktu di Kementerian Cilacap mau ada yang namanya jalan tol. Saya keras sekali kalau cuma jalan tol dibangun tanpa ada exit yang menguntungkan kita. Tadinya yang dituju Pangandaran, nggak usah dibangun. Karena kalau menuju Pangandaran bagaimana Cipari, bagaimana Panarja, bagaimana Cimanggu, bagaimana Majenang, dan dari luhur. Biaya produksi ekonomi menuju dan ke pasti lebih tinggi.
terjauh kita minta gedung kerja. Dan itu penlocknya dari Pergub. Sehingga ini juga disampaikan biar nanti pihak eksekutif langsung bisa menyampaikan Pergubnya yang keluar, jangan sampai hanya kita terlewati jalan tol, sementara pemerintah pusat hanya berpikir destinasi wisata Pangandaran yang nanti menjadi biaya tinggi terhadap biaya produksi di wilayah Cilacap Barat. Terima kasih Pak Asisten. Terima kasih Pak Ketua, dan tibalah saatnya kita sampai kepada stressing dari pelaksanaan Musrenbang ini oleh Pak Wakil Bupati Cilacap. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Asisten, Pak Ketua, Pak Sekda, dan semuanya hadirin tamu undangan yang hadir secara langsung maupun hadirin yang secara virtual, teman-teman dinas instansi vertikal, teman-teman BUMN dan BUMD, serta organisasi masyarakat lainnya yang kami hormati. Saya diberikan waktu kesempatan untuk stressing, namanya juga stressing nanti malah bikin stres ya. Jangan merencanakan sesuatu itu harus dengan pikiran yang tenang. Saya ingin mengajak kepada teman-teman semuanya, nanti kalau bahan stressingnya nanti bisa di-download ya. Tadi saya sudah minta ke panitia untuk bisa di-download termasuk dengan materi-materinya. Saya ingin mengajak kepada teman-teman semuanya. Kami terima kasih kepada Pak Ketua untuk hadir secara full penuh menemani kami Musrembang. Memang betul sekali segala sesuatu hal seperti organisasi pemerintahan daerah yang besar yang memiliki tanggung jawab ke semuanya masyarakat, memang kita harus penuh dengan kehati-hatian terutama di dalam perencanaan. Ketika perencanaan itu matang, ketika perencanaan itu sukses, tentunya akan membuat sebuah kebijakan yang baik yang untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Cilacap. Dalam perencanaan tersebut tentunya banyak dinamika politik, dinamika kepentingan, dinamika permasalahan, serta kebutuhan yang ada di masyarakat. Akan tetapi ada sesuatu hal yang menggelitik saya. Salah satu dosen saya kebetulan salah satu anggota 5 dari BPK menyampaikan bahwa hampir kebanyakan temuan permasalahan pengelolaan keuangan di daerah itu berawal dari perencanaan. Sengaja direncanakan untuk dikorupsi, sengaja direncanakan untuk istilahnya diambil keuntungan, entah itu melalui markup, entah itu melalui pengkondisian siapa yang mengerjakan, entah itu melalui hal-hal yang lain. Itu berawal dari perencanaan yang tidak baik. Oleh karena itu saya mengajak kepada diri saya sendiri, Pak Ketua dan semuanya teman-teman OPD, mari kita sama-sama, kami punya tanggung jawab, kalau Pak Bupati dengan saya ini merencanakan 2022 dan nanti juga merencanakan untuk 2023, minimal untuk di tahun 2022 ke depan, mari kita sama-sama rencanakan apa yang sudah menjadi aspirasi dan permasalahan yang ada di masyarakat. Tentunya anggaran yang kemudian nanti akan ke depan kita implementasikan, mari kita sama-sama sadari adalah bukan hak kita, tetapi hak masyarakat yang memang harus benar-benar diimplementasikan di masyarakat. Saya mengajak kepada diri saya sendiri dan pada teman-teman, mari kita sama-sama mencari rezeki yang halal dan berkah untuk keluarga kita. Yakinlah bahwa kehidupan kita tidak hanya sekali di dunia, tapi masih ada kehidupan yang di akhirat yang nanti kita tidak bisa berbohong. Akan mempertanggungjawabkan setiap rupiah, bahkan jabatan apapun juga akan dipertanggungjawabkan, termasuk pengelolaan keuangan, setiap rupiah pun harus kita pertanggungjawabkan di akhirat. Oleh karena itu saya mengajak, ketika nanti sudah sepakat melalui proses tahap Musrembang sampai dengan selesai, sehingga nanti ditetapkan di akhir tahun ini, harapannya adalah menjadi sebuah kebijakan, menjadi sebuah APBD yang baik, serta pengelolaan keuangannya juga pengelolaan yang bertanggung jawab. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kehadirannya. Saya mewakili Pak Bupati. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini melakukan
Musrembang tingkat Kabupaten Cilacap, memberikan keberkahan untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kabupaten Cilacap. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wakil Bupati. Sebelum kita menginjak kepada penandatanganan berita acara, izinkanlah kami menyampaikan hasil rumusan Musrenbang RKPD Kabupaten Cilacap yang sudah kita lalui 1 hari ini. Yang pertama, seluruh peserta Musrenbang RKPD Kabupaten Cilacap tahun 2022 menyepakati A. Permasalahan pembangunan daerah, antara lain belum optimalnya capaian layanan infrastruktur wilayah, belum optimalnya penanganan sanitasi dan pemukiman kumuh, serta masih rendahnya cakupan desa kelurahan bebas ODF, belum optimalnya pemenuhan RTH, ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, belum optimalnya pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, masih rendahnya tingkat pertumbuhan industri kecil dan menengah, belum optimalnya minat investasi dan peningkatan nilai ekspor non-migas, belum optimalnya upaya peningkatan kemampuan kelembagaan petani dan kelompok tani, meningkatnya penyakit tidak menular, dan kurangnya kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana kesehatan fasilitas kesehatan tingkat pratama, belum memadainya kualitas sarana dan prasarana pendidikan, belum optimalnya pembinaan wirausaha muda, belum optimalnya penurunan kemiskinan dan masih tingginya angka pengangguran, serta belum optimalnya mitigasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, serta penanganan pasca bencana, masih kurangnya sumber daya manusia dalam perwujudan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan yang terakhir, kurangnya pemanfaatan iptek dan hasil inovasi untuk peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah. Sasaran dan prioritas daerah, rencana program dan kegiatan prioritas yang disertai indikator dan target kinerja serta kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD Kabupaten Cilacap tahun 2022 perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. C. Rencana program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan RKPD tahun 2022 dan merupakan kewenangan pemerintah pusat atau provinsi akan diteruskan dalam Musrenbang di tingkat pusat dan provinsi. D. Penetapan program dan kegiatan prioritas dalam rancangan RKPD tahun 2022 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan pada tiap tahun perencanaan sesuai dengan dokumen RPJMD tahun 2017-2022. Yang kedua, dalam rancangan rencana kerja pemerintah daerah RKPD Kabupaten Cilacap tahun 2022, kapasitas keuangan diprediksi sebagai berikut. Prediksi pendapatan 2 triliun 851 miliar 819 juta 164 ribu rupiah. Prediksi belanja 4 triliun 623 miliar 204 juta 63 ribu rupiah. Prediksi pembiayaan 25 miliar 650 juta sehingga defisit 1 triliun 797 juta 34.899 rupiah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian pagu indikatif program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Yang ketiga, hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Cilacap tahun 2022 ini merupakan bahan penyusunan rancangan akhir
RKPD Kabupaten Cilacap tahun 2022 dan sebagai bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD Provinsi dalam Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Tengah. Cilacap 16 Maret 2022, saya selaku moderator Dian Setiabudi. Demikian Bapak dan Ibu, sudah kami bacakan rumusan hasil Musrenbang pada kali ini, dan selanjutnya penandatangan berita acara kami serahkan kepada pembawa acara. Apabila kami selaku moderator ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.